Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khairi wa karamih wa khadzala man syaa bimasyiatihi wa adlih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Masjid Jami' Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di awal kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia serta inayah kemudian maghfirahnya, kita bisa ikut bersama-sama dalam rangka mengkaji kemudian membahas, dan dalam hal ini Al-Fakir bersyukur bisa bergabung dalam bagian daripada Masjid Jami' Nurul Hidayah. Semoga apapun niat yang kita lakukan, apapun usaha yang telah kita ikhtiarkan kepada Allah, ini tentunya bukan semata-mata kemauan kita sendiri, namun terlebih yang paling penting adalah dinilai kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam adalah sama-sama kita curahkan, sama-sama kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa beliau adalah orang yang sangat mulia sehingga sangat pantas dan sangat layak kita jadikan sebagai panutan untuk kita semua, baik ketika kita di alam dunia maupun nanti ketika di alam akhirat. Karena kita tahu bersama bahwa syafaatul uzma adalah mutlak, betul-betul pemberian dari Nabi Muhammad SAW. Tentu kita selaku umatnya hanya dengan bisa memohon, tentunya dengan cara kita melakukan, kemudian melaksanakan dan memahami apa yang telah Nabi ajarkan kepada kita, yang diturunkan kepada para sahabat, kepada tabi'in, kemudian terus kepada ulama-ulama kita yang sangat kita yakin dan kita percaya. Dan disitulah letak syafaatul uzma, dan insya Allah dengan izin Allah kita dipertemukan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak atau di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Masjid Jami' Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis, dan hadis ini memang merupakan doa yang menurut Al-Fakir sangat penting untuk disampaikan, karena doa ini bukan hanya doa munajat Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan adalah anjuran bagi kita, khususnya para umatnya Rasul, yaitu umat yang terpilih. Dan alhamdulillah kita berada di akhir zaman, dan ini menandakan Allah takdirkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada sunnah yang Nabi ajarkan. Di antara doanya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doanya Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi dami wa nuran fi lahmi wa nuran fi izami
wa nuran fi yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa'tini nuran wa ja'alni nuran. Rawahu At-Tirmidzi wa Tabrani. Yang artinya adalah kurang lebih, ya Allah, jadikanlah aku cahaya yang berada di dalam hatiku, kemudian cahaya berada di dalam kuburanku, cahaya berada di dalam pendengaranku, penglihatanku, kemudian juga berada di dalam rambutku, pada kulitku, pada darahku, pada tulangku, dari arah kanan, arah kiri, arah atas dan arah bawah, bahkan arah depan dan arah belakang. Ya Allah, jadikanlah aku cahaya, kemudian bimbinglah aku ke dalam cahayamu, wahai Tuhan semesta alam. Nah, jadi sahabat Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita renungi bahwa hadis ini memang sangat masyhur sebenarnya, dan juga di dalam kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukharinya, bahwa setidaknya ada 25 sifat yang berada di dalam hadis ini, yang tadi baik cahaya di dalam hati, pendengaran, penglihatan, sampai segala arah itu berjumlah ada 6. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan bawah. Maka dari sini menandakan apa? Ini berarti Nabi Muhammad SAW menginginkan semua yang berada di dalam diri beliau adalah cahaya. Maka kita mengenal bahwa Rasul memiliki cahaya yang sangat terang, atau hakikat daripada cahaya tersebut. Kemudian kita juga bisa memahami dari hadis ini setidaknya ada 2 cahaya. Pertama adalah cahaya hissi, yang kedua adalah cahaya maknawi. Apa itu cahaya hissi? Yang kita kenal dengan cahaya zahir, nampak di kasat mata atau bisa terlihat. Seperti kita melihat cahaya sebuah lampu, cahaya bohlam, senter, yang ini tentunya menerangi di kegelapan di malam hari. Tentu dengan tanpa atau tidak ada cahaya tersebut, maka sangat mustahil manusia bisa berjalan, bahkan mungkin ada masalah bertabrakan satu sama lain. Ini baru sekedar cahaya hissi. Terus bagaimana cahaya maknawi yang tak nampak? Maka disinilah pentingnya kita memahami hakikat dari cahaya itu sendiri. Bisa jadi itulah cahaya iman, cahaya ilmu, pengetahuan, al-wa'i, pandangan yang sangat luas, cahaya akal, sehingga kita dapat memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang paling penting tentu adalah cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya ihsan. Sahabat Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari 2 cahaya makna ini, tentu hissi bisa kita lihat secara zahir, adapun maknawi ini memang perlu pendalaman, pembelajaran yang sangat panjang. Maka melalui doa yang tadi Al-Fakir sebutkan, mudah-mudahan kita lebih sangat mengerti bahwa pentingnya cahaya yang berada di dalam diri kita. Nah, tentunya cahaya ilmu lah yang paling besar, karena ini yang bisa mengobati kebodohan, penyakit hati, dan bahkan penyakit-penyakit lain. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun, baik kepada orang ilmuwan, para kiai, para siapapun seorang muslim, yang ketika dia tidak membentengi dirinya dengan cahaya, maka dia bisa terjumus kepada celaka, malapetaka, bahkan mara bahaya, sehingga umat muslim ini sangat binasa. Maka sekali lagi dari Al-Fakir, mudah-mudahan bisa mengajak kepada jamaah sekalian, bil khusus untuk diri Al-Fakir sendiri, ini sangat merenungi diri sendiri bahwasannya cahaya ini sangat penting di dalam diri kita, terlebih di dalam bulan suci Ramadan, cahaya minas siyami ar-Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan melalui puasa, tadarus Quran, qiyamul lail, apapun yang kita amalkan ketika di dalam bulan suci Ramadan ini menjadi cahaya
dari cahaya pribadi, kemudian membentuklah cahaya di dalam keluarga, dari keluarga terbentuklah di dalam sebuah komunitas baik dalam ruang lingkup kecil, dalam skala besar, dan hingga seluruh Indonesia, dan syukur sampai kepada seluruh alam dunia. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sekali lagi apa yang Al-Fakir sampaikan tentu banyak manfaatnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari diri Al-Fakir sendiri, minta maaf. Dan mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadan ini kita diberikan hidayah yang besar oleh Allah melalui cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya ihsan. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.